Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Opa Oma, Bapak Mama, dan saudara-saudari seiman dalam Kristus yang mengikuti ibadah dari rumah secara online. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita. Marilah dengan penuh hati yang bersyukur kita menghampiri Tuhan sambil menyanyikan NKB nomor 208 ayat yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Opa Oma, Bapak Mama, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil menurut Kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 374 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ku bersandar padanya, ku berharap selamanya pada Tuhan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Ku puji nama Tuhan dalam kerendahanku. Aku puji Allah Bapa sampai selama-lamanya. Opa Oma, Bapak Mama, dan Saudara, mari kita berdoa untuk kita dituntun oleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu merindukan suara Tuhan. Kami rindu ditaburi oleh firman Tuhan yang membuat kami kuat untuk menjalani kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan, kami dapat dituntun di dalam pengajaran dan kebenaran kepada Tuhan.
Bapa, saat ini kami akan memfokuskan perhatian kami kepada firman-Mu. Karena itu, diamkanlah suara dalam hati dan pikiran kami, terkecuali suara Tuhan yang bersabda bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bap Mama, Opa Oma, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita semua dalam kebaktian minggu online di pagi hari ini terambil menurut kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Oleh karena itu, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 di bawah perikop perkataan Agur bin Yake. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mencintai perkataan Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. 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 Opa Oma, Bap Mama, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Opa Oma, Bap Mama, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini dituntun oleh tema, yakni mawas diri dari perjudian. Opa Oma, Bapak Mama, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perjudian, seperti yang kita ketahui, perjudian adalah salah satu persoalan yang dijumpai dalam masyarakat. Perjudian itu bisa dilakukan oleh perseorangan maupun sekelompok. Nah, perjudian yang dilakukan itu dimulai dari kategori orang muda, orang tua, anak-anak, bahkan lansia pun ada yang terlibat dalam perjudian ini. Jadi kita bisa tahu Bapak Mama, Opa Oma semua, perjudian ini dia tidak mengenal umur. Perjudian dia melibatkan semua kategori yang ada. Mulai dari anak-anak tadi sampai dengan orang-orang tua, para lansia. Nah, judi yang populer di masyarakat kita saat ini ialah yang pertama, judi online. Kemudian judi togel, yang kalau biasa di Kupang ini kita ketong kenal bilang sio. Nah itu dimainkan ketika dihasilkan dari sebuah mimpi. Kalau kena mimpinya kena di angka berapa, pasti dia akan memenangkan pertaruhan itu. Itu kalau di Kupang kita bilang sio. Lalu kemudian ada judi dadu. Lalu ada lagi yang kita kenal sampai dengan sekarang ini orang masih bermain judi itu, yaitu taji ayam atau sabung ayam. Kemudian judi yang dilakukan oleh banyak orang mulai dari anak-anak kecil bahkan sampai orang-orang dewasa, biasa judi taruhan bola. Ya kalau biasa bola mulai itu ada yang sudah bertaruh dari tim sebelah dan tim sebelah untuk kemudian siapa yang menang dia akan memenangkan pertaruhan itu. Opa Oma, Bap Mama yang dikasihi dalam Tuhan, ketong ini sering mendengar ungkapan yang mengatakan, tidak ada orang yang kaya karena judi. Meskipun demikian, tetap saja orang melakukan perjudian. Tidak jarang kita mendengar berbagai persoalan sosial yang timbul akibat perjudian, yaitu mencakup keretakan hubungan keluarga dan sosial. Itu biasanya kalau keretakan hubungan keluarga dan sosial itu biasanya ditandai dengan mengabaikan tanggung jawab
terhadap keluarga. Ya, tanggung jawab terhadap istri, tanggung jawab kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Nah, lalu keretakan hubungan sosial itu seperti contoh, menarik diri dari lingkungan sekitar, menarik diri dari masyarakat. Kemudian ada lagi masalah psikologis. Orang yang biasa kalau bermain judi, kalau dia menang, ya pasti ada rasa kepuasan. Tetapi kalau dia kalah, maka yang terjadi itu adalah dia bisa stres. Dia bisa stres, dia bisa depresi, bahkan dia bisa kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan ini meskipun dia tahu bahwa perjudian itu akan merugikannya, tetapi tetap saja dia melakukan. Lalu ada lagi kerugian finansial. Nah, kalau orang sudah bermain judi ini, maka dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ia bisa kehilangan aset berharganya, ia bisa menghabiskan tabungannya yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun, ia bisa melakukan hutang piutang, dan semua itu dilakukan untuk membiayai kebiasaan berjudinya. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak, Mama, Opa, Oma. Yang terakhir itu adalah peningkatan angka kriminalitas dan kemiskinan. Nah, kalau sudah ada di sini berarti seseorang bisa terjerat dalam banyak kasus. Seperti contoh kasus pencurian, narkoba, dan hingga pembunuhan. Kalau orang yang mau berjudi sudah tidak ada uang, pasti dia akan melakukan berbagai cara. Yang pertama dia bisa pencuri, yang kemudian kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, dia juga bisa melakukan pembunuhan. Jadi, Bapak, Mama, Opa, Oma semua, tindakan ini dia bisa merugikan diri kita dan juga bisa merugikan orang lain. Tetapi mengapa orang terus berjudi? Ada berbagai alasan kenapa orang terus berjudi. Yang pertama, orang yang berjudi karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat. Lalu kemudian orang yang ingin berjudi juga mau melakukan atau sebagai bentuk pelarian dari rasa stres dan rasa bosan yang ia alami. Kemudian kenapa orang berjudi? Karena dia senang dihibur dengan permainan-permainan itu. Ada lagi, kenapa orang berjudi? Karena tekanan sosial dan ekonomi yang membuat mereka harus mencari jalan pintas. Nah, kalau sosial, misalnya orang mengatakan, kerja sudah, lu buat apa begini terus. Kemudian ekonomi, karena susah ada doi, pasti dia akan mencari jalan pintas. Nah, Bapak, Mama, Opa, Oma, cara instan seperti ini membuat seseorang yang bermain beranggapan bahwa sonde usah kerja keras-keras. Tidak perlu susah-susah untuk bekerja keras. Nah, kalau orang sudah bilang begini, maka pada akhirnya membuat orang menjadi sosok yang pemalas. Orang tidak mau bekerja lagi. Padahal sebenarnya pekerjaan menyediakan ruang untuk menafkahi diri dan keluarga, serta membantu orang lain di sekitarnya. Bapak, Mama, Opa, Oma, dan bersaudara yang dikasihi dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberikan kita nasihat dan didikan untuk membangun kesadaran kita. Dan tentu firman ini menuliskan permohonan doa dari sosok pria yang bernama Agur bin Yake. Ya, tidak diketahui dengan pasti asal usulnya. Kemungkinan ia hidup di zaman Raja Salomo. Dia hidup di zaman Raja Salomo, dan Agur ini dia adalah seorang yang bijak, Bapak, Mama, Opa, Oma. Agur ini adalah seorang yang bijak yang hidup akrab dengan Tuhan. Mengapa dikatakan bijak? Baginya mengenal Tuhan adalah kunci menuju hikmat. Itulah kenapa dalam kitab Amsal 1 ayat 7a mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang artinya harus kenal Tuhan dulu supaya Tuhan kasih hikmat. Tuhan bisa kasih dia pun hikmat. Maka dari hikmat itulah yang menjadikan Agur ini seorang yang bijak. Ya, jadi ketika Agur memilih jalan untuk hidup bergaul dengan Allah, Allah memberinya hikmat supaya membangun hubungan yang benar dan hidup dengan benar. Jadi Bapak, Mama, Opa, Oma semua, Agur ini di dalam doanya dia memohon kepada Tuhan supaya dia dijauhkan dari kehidupan yang sia-sia itu. Agur memohon supaya Tuhan tidak memberinya kekayaan yang secara berlebihan, tetapi juga kekurangan yang secara berlebihan. Ya, kenapa? Agur mengakui bahwa cinta uang tidak mengenal kaya atau miskin. Orang yang cinta uang akan dibawa kepada kejahatan, kepada kecurangan, kepada kebohongan, dan berbagai tindakan kriminal yang merugikan dirinya dan orang lain. Nah, Bapak, Mama, Opa, Oma yang dikasihi dalam Tuhan, kekayaan berlebihan tidak baik juga. Ya, kenapa saya katakan tidak baik? Karena sesuatu yang berlebihan itu dia akan menimbulkan kesombongan dan akhirnya membuat seseorang bisa lupa. Ya,
Artinya kalau kekayaan yang terlalu berlebihan juga bisa membuat orang menjadi sombong dan pada akhirnya seseorang lupa bahwa semua yang ia punya itu adalah berasal dari Tuhan. Ya, ini yang tidak baik kalau sesuatu hal itu terlalu berlebihan, termasuk kekayaan. Begitupun juga dengan kekurangan. Nah, kalau kekurangan atau kemiskinan yang terlalu berlebihan bisa mendorong seseorang untuk melakukan dosa lainnya, yakni apa? Mencuri, berbuat curang, dan menjadikan orang melakukan kebohongan supaya apa? Demi bertahan hidup. Jadi kalau orang-orang bermain judi itu ketika mereka tidak terima, mereka kalah, maka mereka pasti akan melakukan kecurangan. Mereka akan berbohong supaya mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi kaya atau miskin kalau terlalu berlebihan tidak baik juga, Bapak, Mama, Opa, Oma. Jadi tindakan ini juga kalau kita terlalu berlebihan dalam kekayaan, kita menolak. Kita ada dalam penolakan bahwa terhadap kebergantungan hidup kita kepada Tuhan yang seharusnya kita bersandar kepadanya. Ya, Bapak, Mama, Opa, Oma yang diberkati di dalam Tuhan. Ya, kalau orang yang mau kaya maupun miskin, seseorang yang merasa kurang dalam hidupnya, ia akan terjebak dalam rasa tidak puas yang mendorongnya untuk melakukan segala cara demi keinginan sesaat. Oleh karena itu, Agur di dalam permohonan doanya, dia menginginkan kehidupannya itu supaya dalam hal apapun itu cukup. Papa, Mama, Opa, Oma. Agur memohon kepada Tuhan supaya dalam permohonannya itu dia menginginkan supaya hidupnya itu terasa cukup. Supaya apa dia minta begitu? Supaya ia terhindar dari cara hidup yang sia-sia seperti itu. Ya, permohonan ini memuat hikmat yang sama juga dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Contohnya, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya Bapak, Mama, Opa, Oma, sekarang kita pun bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita keperluan yang secukupnya. Jadi inti dari doa Agur ini ialah dia memohon supaya Tuhan memberinya bimbingan rohani, yaitu hikmatnya menuntun Agur ke arah hidup yang benar. Ini dia kalau orang yang mau dapat hikmat itu harus kenal Tuhan dulu baru bisa dapat hikmat. Bapak, Mama, Opa, Oma semua. Jadi sosok Agur dalam pembacaan kita tadi, Bapak, Mama, Opa, Oma, menyadarkan kita bahwa upaya mengejar harta yang tidak wajar itu adalah sia-sia. Adalah sia-sia, termasuk judi. Memang kita harus bekerja untuk mengelola kehidupan kita. Memang kita harus melakukan pekerjaan. Tapi kalau cara kita salah, kita sudah mempermainkan berkat Tuhan. Kita berpikir judi hanyalah hiburan, padahal kita sedang mempertaruhkan berkat Tuhan dengan harapan mendapatkan keuntungan sesaat. Ya, dan di sini Agur menyadari kelemahannya dalam hal harta. Ia merasa ada potensi kejahatan dalam dirinya jika dia berhadapan dengan uang. Itulah kenapa Agur memohon kepada Tuhan supaya Agur tidak mengambil sesuatu yang bukan bagiannya, yang bukan miliknya, dan dari situ juga ia tidak mau merugikan dirinya dan juga orang lain. Maka seharusnya kita sadar juga Bapak, Mama, Opa, Oma, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Seharusnya kita sadar juga bahwa Tuhan tidak berkompromi dengan dosa, termasuk mempermainkan berkat pemberiannya. Bapak, Mama, Opa, Oma, dan saudara yang diberkati dalam Tuhan. Melalui pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada pokok pemikiran yang kita dapat dari pembacaan firman Tuhan ini. Ada 3. Yang pertama, hidup jujur. Yang kedua, hidup berkecukupan. Yang ketiga, ialah harta bukan tujuan. Ya, yang pertama hidup jujur. Bapak, Mama, Opa, Oma yang dikasihi dalam Tuhan. Seorang pemeran film Warkop DKI bernama Kasino, dia pernah berkata, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Ya,
Sekarang ini orang pintar terlalu banyak, Bapak, Mama, Opa, Oma. Tetapi orang juga yang hidup dalam kepalsuan, hidup dalam tipu daya juga terlalu banyak sekali. Terlalu banyak. Ya, dalam perjudian seseorang bisa berbuat curang, berbohong, bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi keinginan berjudinya. Ya. Nah, kalau sudah begini, bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya adalah hikmat Allah. Kita perlu meminta hikmat dari Allah. Ya, kita perlu meminta hikmat dari Allah supaya hikmat Allah itu dia menjadi metode yang menolong kita untuk supaya bisa mendeteksi kebohongan, mendeteksi tipu daya dan mendeteksi kecurangan. Hikmat Allah mengarahkan orang percaya agar menjadikannya orang yang jujur dalam perkataan dan juga dalam tindakan. Orang yang hidup jujur pasti menampakkan karakter, yaitu orang yang hidup dalam tidak menipu, dia tidak berbuat curang, dia berbicara dan bertindak apa adanya sesuai dengan apa yang dia katakan. Ia jujur terhadap orang lain dan juga terhadap diri sendiri. Inilah pribadi orang yang berhikmat. Kalau orang yang berhikmat pasti dia hidup dalam kejujuran. Yang kedua, Bapak, Mama, Opa, Oma, yang kedua adalah hidup berkecukupan. Orang yang tidak merasa cukup, sekalipun dia kaya, pelan-pelan harta miliknya akan dikuras habis oleh kebiasaan berjudi. Ya, kalau kita mengalami hidup serba berkekurangan, juga hidup berkelebihan, maka rahasia untuk supaya menghadapi keadaan yang berlebihan itu dengan cara apa? Dengan cara merasa hidup dalam berkecukupan. Hidup yang merasa cukup. Dan cara terbaik kalau kita sudah hidup dalam merasa cukup, maka cara terbaik adalah kita membiarkan Tuhan menentukan yang terbaik sesuai dengan keperluan kita atau kebutuhan kita. Lagi pula kekayaan yang kita miliki itu tidak selalu menjadi standar bahwa Tuhan berkenan dalam hidup kita. Ya, begitu juga dengan kemiskinan. Kemiskinan juga tidak menjadi standar bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Ya, maka belajarlah untuk mencukupkan diri. Percayalah ketika kita berlatih mencukupkan diri, Tuhan pasti memenuhi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ya, kalau orang yang berhikmat pasti meminta apa yang terbaik dari Tuhan, apa yang perlu dan apa yang cukup untuk hari ini dari Tuhan. Itu kalau orang yang hidup dalam berkecukupan. Yang terakhir, yang ketiga, harta bukan tujuan. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara yang dikasih Tuhan. Harta bukanlah tujuan. Kalau harta tujuan, maka kita akan diperbudak. Tapi harta harus menjadi keyakinan kita bahwa itu adalah bonus dari Tuhan. Ya, tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan kita, Ya, meluaskan kerajaan Allah, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu adalah tujuan hidup kita. Ya, jadi satu hal yang harus kita percayai, satu hal yang kita harus percayai bahwa harta tidak boleh mengendalikan hidup kita. Karena pada dasarnya harta itu dia hanyalah alat. Dia hanya alat untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh harta, maka kita bisa menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Ya, bagaimana untuk menghindar dari kebiasaan ini, kebiasaan hidup ini, Bapak, Mama, Opa, Oma, supaya kita terhindar dari kebiasaan berjudi, maka kita harus mawas diri. Mawas diri, tadi sesuai tema, mawas diri dari perjudian. Mawas diri ini artinya dia adalah tindakan evaluasi dalam diri kita. Jadi contoh, kalau kita sudah kecanduan berjudi, maka kita harus melihat sebab dan akibat dari perjudian itu, lalu kemudian bahayanya terhadap hidup kita, dan bagaimana caranya kita mengatasi supaya tidak ada dalam hidup itu terus-terus. Jadi, mawas diri, firman Tuhan memberi kita kesadaran pada pagi hari ini, Bapak, Mama, Opa, Oma, untuk sadarilah bahwa perjudian tidak menjadikan kita kaya. Justru perjudian itu akan membawa kita pada kesengsaraan dan kehancuran. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang kaya karena judi. Ya, kalau orang yang
yang kaya karena judi itu hanya ilusi itu hanya sebentar, tapi selebihnya kehancuran sudah menanti di penghujung akhir. Nah, kenapa perjudian ujungnya tidak berakhir baik, Bapak, Mama, Opa, Oma, Saudara? Kenapa ujung-ujungnya perjudian tidak berakhir baik? Pertama, kita akan kehilangan uang, itu yang pertama. Kedua, kita akan kehilangan keluarga kita. Yang ketiga, kita akan kehilangan jiwa kita akan kehilangan jati diri kita. Ya, ini kehilangan ini. Jadi kalau kita terus berada dalam tempat seperti ini, maka kita akan bisa kehilangan semuanya. Jadi pulanglah sebelum kita kehilangan segalanya. Bapak, Mama, Opa, Oma yang diberkati dalam Tuhan, menutup perenungan kita pada pagi hari ini di minggu yang baru ini, mari bersama-sama kita memohon kepada Tuhan. Kita memohon sama seperti Agur memohon kepada Tuhan tadi, kita pun memohon kepada Tuhan hikmat. Supaya apa? Supaya hikmat itu memampukan kita untuk kita dituntun keluar dari belenggu-belenggu hidup yang membawa kita kepada kehancuran, seperti perjudian itu. Ya, kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Tanpa hikmat, kita tidak mampu memahami kehendak Tuhan. Ya, kita tidak mampu memahami kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengandalkan hikmat Tuhan, Bapak, Mama, Opa, Oma, seperti Amsal bilang, kita bisa menjadi orang bebal atau secara kasar orang bodoh. Ya, karena itu mari menolak perjudian adalah tindakan iman juga. Karena judi adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Judi membawa manusia kepada dosa yang merugikan dirinya dan juga orang lain. Perjudian itu dia merusak tatanan kehidupan. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat sifat cinta uang yang membawa manusia ke dalam dosa. Orang Kristen harus bermental pekerja keras. Orang Kristen harus bermental pekerja keras tapi juga berhikmat. Supaya apa? Supaya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan adalah sumber pendapatan terbaik. Jadi bedakan Bapak, Mama, Opa, Oma. Kalau kita bekerja dengan sekuat tenaga, dengan hasil usaha sendiri, maka itu akan membuat kita sadar bahwa, oh ternyata dapat uang ini sangat gampang. Artinya kita menghargai proses. Tetapi beda dengan orang yang bekerja, dia mendapatkan sesuatu dengan instan, maka akan membuatnya sadar bahwa dia tidak akan menghargai prosesnya. Tidak akan menghargai proses dari usaha itu. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita. Tuhan saja bekerja memberikan pemeliharaan kepada kita umat manusia. Masa kita sebagai manusia juga tidak bekerja? Ya. Oleh karena itu saya mengutip satu bacaan Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Dia bilang begini. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun akan bekerja juga. Jadi ini kata-kata dari Tuhan Yesus. Kata-kata dari Tuhan Yesus pada saat itu dia memperingatkan kepada para muridnya supaya juga meneladani Bapa dalam pekerjaan. Maka sebagai orang percaya mari kita meneladani pekerjaan Tuhan dengan menjadi pribadi yang tidak bermalas-malasan serta melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menuntun kita dengan hikmat dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Mama, Opa, Oma, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian pop rohani, Jangan Lelah. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang di kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
Tuhan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Opa, oma, bapak, mama, dan bersaudara yang dikasih Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menggumuli dan kita bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Bapa Sorgawi yang berkuasa atas kehidupan kami, terima kasih Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan kami mengaku bahwa hadirat Tuhan adalah tempat paling terbaik dari semua tempat yang pernah kami singgah. Sebab di dalamnya kami menjumpai pribadi yang begitu sangat baik dalam kehidupan kami. Meskipun dalam kehidupan kami sering mengecewakan Tuhan, kami melukai hati Tuhan, namun dengan tangan Tuhan yang terbuka, tetap menyambut kami. Tuhan tetap berkenan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam syafaat kami ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberi kami kekuatan, memberi kami kesadaran, dan juga memberikan kami didikan tentang bagaimana seharusnya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami diperingatkan oleh firman Tuhan melalui Amsal pada pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan ketika kami mendapatkan berkat Tuhan, maka kami diharuskan untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan, yaitu berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan. Dan kami juga menyadari bahwa bahaya dari perjudian yang adalah memberikan kekayaan yang hanya sebentar, seperti sebuah ilusi, namun pada akhirnya ada kehancuran yang telah menanti di penghujung akhir. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami semua untuk supaya menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman yang punya mental pekerja keras, yang terus mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan, bukan dengan mencari jalan pintas melalui perjudian. Tuhan, kami menyadari bahwa perjudian tidak mengenal umur. Terkadang beberapa dari kami, mulai dari orang muda, orang tua, bahkan anak-anak sampai dengan para lansia juga, kami mengaku bahwa kebiasaan kami dalam hidup, cara hidup seperti itu masih membelenggu kami. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kami berharap. Karena itu lepaskanlah kami dari belenggu hidup seperti itu Tuhan. Berikanlah kami hikmat, supaya dalam hikmat itu menjadikan kami sebagai orang yang hidup dalam kejujuran, sebagai orang yang kehidupannya merasa cukup, karena Tuhan telah menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Dan biarlah setiap harta-harta yang kami punya, yang telah kami terima dari Tuhan, Tuhan terus menjadikan itu sebagai alat kemuliaan untuk kami juga menolong orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk pergumulan kami dalam hidup berumah tangga, kami yang hidup seorang diri Tuhan. Kami mohon Tuhan, jadilah sobat yang setia yang mau menemani kehidupan kami. Kami sebagai opa oma yang hidup sendiri atau yang hidup bersama anak-anak atau cucu-cucu, dan juga bagi kami yang tidak bisa hadir dalam peribadahan di gereja, di ruangan kebaktian, oleh karena keterbatasan pergerakan kami tidak bisa hadir Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau melampaui setiap batas ruang dan waktu. Tuhan hadir dimanapun, bahkan di tempat tidur kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan terus menjadi teman yang selalu setia mendampingi kami Tuhan. Bagi kami yang sedang sakit,
Mari Tuhan menjaga, menjamah, Tuhan pulihkan melalui orang-orang terkasih yang Tuhan utus. Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan, alat penyembuhan, alat pemulihan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji-puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa untuk seluruh para kaum lansia, para disabilitas di Jemaat Peniel Manutapen, dimanapun mereka berada. Sebagaimana Tuhan mendengar doa Agur, maka kiranya Tuhan juga mendengar doa-doa mereka yang sedang mereka naikkan diam-diam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk UPPMJ, lansia dan disabilitas, dan juga UPP Multimedia. Biarlah pelayanan yang kami berikan, kami persiapkan, kami memberi yang terbaik, dan biarlah Tuhan yang berperkara dalam pelayanan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pergumulan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa Tuhan telah mengetahui isi hati kami yang paling terdalam. Karena itu Bapa, kami akan kembali dalam setiap aktivitas kami, sebagaimana Tuhan menyertai hari-hari hidup kami. Mari Tuhan juga menyertai setiap langkah aktivitas kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Saat ini Tuhan kami mengarahkan pandangan kami kepadamu, dan kami memohon kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai, menjaga keluar masuk kita semua saat ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Damai sejahtera bagi opa oma, bapak mama, dan bersaudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.